Pemirsa, inilah headline pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Marvin Sulistyo. Presiden Joko Widodo akan menjadi presiden kedua Indonesia yang berada di Museum Madame Tussauds, di mana Presiden Jokowi dipilih karena pengaruhnya serta tingginya permintaan publik. Pada Rabu siang, perwakilan Museum Madame Tussauds Hong Kong datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mereka hendak melakukan rekam data terkait tinggi dan bentuk detail bagian tubuh Presiden Joko Widodo untuk membuat replika presiden yang akan dipamerkan di museum tersebut. Dipilihnya Presiden Joko Widodo sebagai koleksi terbaru museum tidak lepas dari sepak terjangnya selama ini. Hal inilah yang membuat banyak pengunjung meminta agar Presiden ke-7 tersebut menjadi Presiden kedua yang dibuatkan patung lilinnya setelah Presiden Soekarno. Selain mengangkat citra Jokowi sebagai pemimpin negara, patung ini juga dinilai dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Museum Madame Tussauds sebagian besar berupa patung lilin tokoh dunia. Sedangkan patung lilin Jokowi ini nanti akan bersanding dengan tokoh-tokoh pemimpin antara lain Hillary Clinton dan Donald Trump. Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Siti Lestari. Pemirsa, Presiden Joko Widodo terpilih menjadi tokoh yang akan dibuatkan patung lilin di Museum Madame Tussauds Hong Kong. Nantinya patung lilin Jokowi akan diletakkan di area Historical and National Heroes, berdekatan dengan Mahatma Gandhi, Soekarno, dan Barack Obama. Perwakilan dari Museum Madame Tussauds kemarin telah mengukur bentuk tubuh Presiden Jokowi dan mengambil contoh warna kulit, warna bola mata, dan foto dari berbagai sudut untuk membuat patung lilin Presiden Jokowi semirip mungkin. Menurut Jenny Yu, manajer umum Madame Tussauds Hong Kong, Jokowi terpilih untuk diabadikan berdasarkan survei langsung dan juga dari berbagai media sosial. Sebelumnya mantan Presiden Soekarno menjadi tokoh politik Indonesia pertama yang dibuatkan patung lilin oleh Madame Tussauds dan Jokowi menjadi tokoh politik kedua. Konjen RI di Hong Kong mengatakan bagaimana posisi patung lilin itu nantinya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menentukan. Jokowi sendiri terkejut ketika diinformasikan dirinya akan dibuatkan patung lilin untuk di Museum Madame Tussauds Hong Kong. Jokowi berharap akan semakin banyak lagi tokoh Indonesia yang bisa diabadikan di museum itu. Diperkirakan tahun depan patung lilin Presiden Jokowi sudah dipamerkan di Madame Tussauds Hong Kong. First of all, thank you very much, Mr. Johan. Because you pronounce my name. And we are very happy to see that when we ask the question to all the people, who is the people you want to meet next time? And Mr. President Joko Widodo's name is coming up. It's ranking very high. And then we believe that Mr. Joko Widodo is a very unique leadership style president. Of course, we do a lot of survey and research to Mr. President, and we find Mr. President is a very humble people, and his leadership style is he care about the people, especially for all those poor people, and plus his concerned anti-corruption in this country. So they certainly believe that Mr. President will be a very good leader to join the Madame Tussauds World Leader family as you all can meet with him in next year in Hong Kong. Pemirsa, dalam pembukaan Trade Expo Indonesia, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perluasan pasar ekspor. Jokowi melihat Afrika dan India sebagai negara yang berpotensi besar menjadi pasar bagi produk Indonesia. Berani masuk ke pasar-pasar baru, penetrasi ke pasar-pasar baru yang selama ini tidak pernah kita lihat, yang selama ini tidak pernah kita perhatikan. Misalnya India, pasar-pasar Afrika, negara-negara di Afrika yang penduduknya lebih 60 juta, 80 juta itu harus diperhatikan. Yang kedua, dari sisi produknya sendiri, terutama yang berkaitan dengan desain. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Jaksa Agung untuk mencari keberadaan dokumen tim pencari fakta kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Talib. Dari dokumen itu, pemerintah bisa menelusuri sejauh mana penyelesaian kasus Munir yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.
Staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi Sabto Pribowo mengatakan, pada prinsipnya Presiden berkomitmen untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurut Johan Budi, jika ditemukan bukti baru, pemerintah siap melanjutkan kasus tersebut. Sebelumnya, Sekretariat Negara mengaku tidak bisa mengumumkan laporan penyelidikan tim pencari fakta terkait kasus pembunuhan Munir, sebab hingga saat ini Setnek tidak memiliki dan menguasai dokumen tersebut. Dan minta kepada ini sedang Presiden menyampaikan bahwa telah memerintahkan Jaksa Agung untuk yang pertama menelusuri keberadaan TPF itu, hasil TPF itu. Yang kedua, setelah ditelusuri sejauh mana penyelesaian dari kasus Pak almarhum Munir itu sudah dilakukan di era kepemimpinan yang terdahulu ya. Sampai di mana itunya? Itu perintah yang disampaikan oleh Presiden kepada Jaksa Agung sehingga nanti bisa ditelusuri lebih lanjut apakah ada novum baru atau bukti baru. Ini sangat menarik kasusnya. Jadi kita teorinya kan kalau itu diselesaikan tidak dengan tatap muka, dengan sistem IT, dengan online, ini bisa diselesaikan. Nah ternyata sistem online pun kalau attitude dan behavior daripada birokrat ini belum berubah, ternyata juga masih bisa diakali seperti yang kasus di perhubungan. Baik, jadi attitude begitu ya. Kalau kita ke Pak Haryadi sebagai pengusaha atau dari Apindo, pernah berhubungan dengan kementerian-kementerian yang mungkin ada pungli-punglinya, Pak? Banyak ya. Kalau di perhubungan sendiri bagaimana Pak pengalaman? Perhubungan jadi gini, saya kebetulan tahun 2012 saya aktif di Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang kebijakan publik. Waktu itu kalau pungli ini jelas ya ketangkep tangan. Justru yang kita khawatirkan itu ada dibikin suatu peraturan untuk memuluskan suatu suatu proses yang kepentingan tertentu. Kemarin OTT itu teri ya Pak ya? Itu teri. Jadi saya tahun 2012 saya ingat sekali kami menentang keras terjadinya badan usaha untuk pemeriksaan kargo atau regulated agent ya. Dan kami sudah melaporkan ke Ombudsman pada waktu itu bagaimana mungkin dari pemeriksaan yang Rp60 per kilo tiba-tiba waktu itu lebih dari 1.000 dan saat ini sekarang menjadi kartel jadi Rp500 dan sudah kita laporkan ke Ombudsman. Ombudsman juga sudah menyatakan rekomendasi bahwa ini adalah rente gitu ya. Jadi membuat biaya logistik makin nambah karena sekarang setiap periksa itu Rp500 per kilo. Dan kita sudah usulkan ke Kementerian Perekonomian untuk dideregulasi, tapi malah di drop gitu kan. Jadi ini menurut saya yang kayak gini juga banyak pasti. Ini pungli yang tersistematis. Iya, kalau mungkin saya bisa boleh jelaskan lebih rinci biar lebih jelas masyarakat ini tentang apa, lalu kemudian juga kenapa bisa jadi kartel ujung-ujungnya. Ini sebetulnya bicara masalah keamanan. Jadi kita waktu waktu terjadi serangan 9/11 di New York ya, waktu WTC itu International Civil Aviation Organization kan menyatakan bahwa untuk kargo harus terjadi pemeriksaan yang lebih ketat kira-kira gitu. Nah, diterjemahkan di sini dengan Perdirjen. Ini Perdirjen loh ya, bukan Perter Menteri. Hanya Perdirjen harus dibentuk suatu badan usaha khusus untuk itu. Nah, yang sebetulnya yang kita permasalahkan itu adalah kan security-nya, bukan bikin badan usaha baru. Nah, kita waktu itu bilang bahwa ini adalah sandriker nih, pencari rente ekonomi karena si badan ini dia nggak, pada akhirnya yang terjadi Mas, barang yang dangerous itu lewat loh, lewat dan yang tanggung jawab bukan si regulator agent, bukan bukan jual. Jadi ini didirikan, di set up dengan suatu tujuan tertentu ya. Kalau karena kita waktu itu melihatnya begitu. Sampai yang faktor keamanannya menjadi akhirnya terabaikan. Yang terjadi adalah birokrasi yang lebih panjang dan untuk kita nggak tahu ini untuk kepentingan siapa. Yang jelas bahwa kita sebagai end user harus menambah biaya lebih tinggi. Padahal ini isunya keamanan kan. Nah ini tadi saya bilang. Jadi kalau perizinan yang pungli materi nih dia udah ketangkep ya udah di ujungnya jadi kartel bagaimana ceritanya Pak? Ya karena akhirnya perusahaan-perusahaan yang ini regulated agent ini yang diberikan izin khusus ini kan mereka akhirnya kan bersatu kan untuk bagaimana mengatur supaya tetap eksis dan tetap bisa memungut dari pengguna jasa kan. Dan itu sudah direkomendasikan. Ombudsman sudah melihat merekomendasi bahwa ini nggak perlu, ini isunya keamanan. Itu adalah tanggung jawabnya daripada si penerbangan nanti untuk dan airport yang untuk bertanggung jawab. Mungkin suara Pak Haryadi bisa didengar oleh para aparat keamanan, mungkin bisa ada tindak lanjut yang lebih tegas begitu, jangan hanya yang teri. Mmungkin teri ini bisa jadi dan yang menarik adalah sudah kita laporkan kepada Kementerian Ekonomi dan sudah diproses untuk diajukan untuk diregulate ya. Tapi
tapi di drop gitu. Nah, kan kita tanya nih sebenarnya ada apa sih nih gitu. Ini cerita menarik sekali, mungkin nanti kita juga mendengarkan cerita dari Pak Said, bagaimana pengalaman ketika di BUMN, punglinya dari pihak mana saja, lalu kemudian juga ketika di bidang energi seperti apa, nanti kita akan sambung lagi perbincangannya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.